niatnya percaya nggak percaya pengen jadi artis. Pengen jadi artis Pak, bener. Oke, sebelum ke situ, Perlawanan seperti apa yang engkau ekstrim berikan banget, Pak. kepada dua orang tua ini? Makanya begini, turumu piye? Gampang Pak, aku wong lanang iso turu stasiun. Kapan iki mari? Nanti Suwe lho, ojo apa rabi? ojo wis suwe lho. Kator kan ya, diowe. Tipsimu lho marekno. Selamat datang di Podcast Exit. Podcast Exit masa lalu milik kita. bersama saya. Agak kaget anjing. Bersama saya Firza Malaza. Dan saya Bian Briliante. Kita ada di Lokananta, Kota Surakarta, Luar Solo. biasa. Terima kasih supportnya. Ada sisi sejarahnya loh tempat ini, Mas. Oh iya. Heeh. Iya, Lokananta iki adalah pabrik piringan hitam. Oke. Yang pertama. Serius sih ya? Serius. Yang pertama di Indonesia karena saat itu untuk menyuplai RRI, Radio Republik Indonesia. Republik Indonesia. Dengan perkembangnya zaman sempat mati dan ini sempat mati nih tempat ini. Oke. Karena piringan hitam wis ora enek maneh Ah. gitu. Dan akhirnya sekarang dihidupkan lagi. Sebagai museum dan tempat kumpulnya anak-anak nom. Arek-arek nom Solo. Weh. Edan. Nah, kenapa kok kita tumben-tumben ada di luar studio ini, Mas? Oh, sebelum itu kita perkenalkan dulu aja bintang Oke, tamu kita. boleh. Puri Setia. Luar biasa. Edan. Era Gusti. Elo. Luar Puri. biasa. TOP. TOP, BGT. BGT. Enggak nggo BGT. Ora. Tukang ojek pengkolan. Oh. TOP tok. Nyun sewu, Mas. TOP tok. TOP tok. Top tok. Top tok. wis. Ah, luar biasa Mas Puri, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Kebetulan iso sebuah keberuntungan buat aku iso ketemu Mas Puri, kenal cedak. Wah, aku yo ngefan karo jenengan Pak. Wah, edan. Asli yo. Asli tenan. Kan baru kenal wingi, Cak. Iki, Oh, Cak. jenenge sapa sih? Bagus. Aku sama Mas Puri ketemu dalam project film Cocote Tonggo. Oke. Jadi syutingnya di kini ya Mas ya. Solo. Di Solo. Lokasinya di Solo. Kebetulan kalau Solo ini juga dekat sama Mas Puri. Mas Puri ya wong Jawa Tengah tuh Mas. Asli, Mas. Aku Semarang asli nih Pak. Oh. Aku Semarang, bapak ibu asli Gunung Kidul. Pada waktu itu tahun 87 itu merantau ke Semarang toh. Ke Semarang ya karena Gunung Kidul itu pada masa itu kan termasuk daerah miskin sehingga banyak anak mudanya Tekan yang saiki gak ini? Koyone lho ya. Koyone lho ya. Bahaya iki. makanya ditinggal aku. Orang Aman. aman. Merantau di Semarang. Merantau di Semarang, lahirlah aku. Lahir sampean dari Semarang. Enggak apa ngene wae. Lahir aku di Semarang. Oh, rakyatnya Ganjar sampean Mas. berarti. Lah kok iso? Semarang. Semarang kan. Oh iya. Jawa Tengah. Kau takkan pernah sendirian. Apa? Berjuang di rumput hijau tanah lapang. Oh, PSIS. Kami PSIS. Oh malah aku ora hafal. Wah, Aku malah ora hafal. Cari sampean tahu ndelok bal-balan nang Surabaya. Tahu. Tapi waktu itu kan aku sekolah SMA di Solo toh, 2 tahun aku. Malah justru kebanyakan aku itu banyak aktif nonton bola nih dibanding aku sekolah. Oh, bener gue. Aku sekolah di SMA Al Islam 1 Surakarta. Oke, Solo. Oke, bolos. Jadi misalnya besok ngono ya. Besok siang itu ada pertandingan bola nek Manahan. Waktu itu Pelita Solo yang bermarkas di Solo toh. Oh ya. Awan iki aku ngamen ngumpul ke duit gitu sebesar 22.000. Lah kemudian itu tak nggo tuku tiket. Aku nonton bola. Iya. Jadi pagi ini itu aku lebih memilih bolos sekolah nggo nyari tiket. Nggo ngamen. Nggo ngamen untuk beli tiket. Oh. Pilih nonton bola aneh aku Pak. Wah, edan. Pelita Solo Jogja, Malang, Surabaya nonton aku. Nonton. Pernah nonton. Berarti Pernah kalau nonton. pengen sukses kayak Mas Puri ini
harus bolos. Bolos. Enggak, itu enggak. Yo enggak juga. Jalannya orang beda-beda, Mas. Beda-beda. Beda-beda. Sukses sih ra iso dicontoh, Pak. Ra iso dicontoh. Ora iso contoh bener. Wong Iya, di dalan dhewe. Di dalan dhewe iso wae ora sekolah tapi sukses. Ngono kuwi. Iya, bener. Iso wae wong nggih ijazah palsu sukses. Ngono kuwi. Mas iki ning Solo ya. Saya Malah buat tegas ki. Meh nambahin lho. Iya ya wis cukup semono wae. Semono wae. Tak kira iso dadi wapres ngono. Mungkin, iya kan Mungkin, bisa mungkin jadi. bisa jadi. Negara lain kan. Bisa jadi, kan. Kentengan, Mas. Kakean nyunteki iki mau Iya. soalnya. Tapi sebelumnya makasih loh, kita meskipun Oh di iya. Lokananta Kita harus berterima kasih juga. dapat support ini kursi dan tempat dari Alo Cafe. Betul, dari Alo Cafe. Kopinya enak-enak. Benar. Terus racian-raciannya luar biasa memang Mas Firza. Gitu. Dan juga iki listriknya juga dari Lokananta. Listriknya dari Lokananta. Enggak, maksudnya aku sih penasaran. Nek ungu ki kopi apa ki? Kopi yang terbuat dari apa? Kan iki Coba. kopi Alo. Ini kopi Coba. KDRT Mas. Apa tuh? Biasanya kan ungu-ungu. Wah, asu, lebam. Ya Lebam, Mas. Kuwi lebam. Ini berarti tonjoki kuwi. Iya. Iya. Oke. Kita bacakan dulu ya sing support hari ini karena kita Boleh. syuting anu. Jadi untuk teman-teman yang di daerah Solo dan sekitarnya di tanggal 26 Oktober 2024 besok ada acara pameran di museum kuliner, booth UMKM dan juga pertunjukan musik dari lokal sampai nasional hanya ada di Lokananta. Tuh, datang ke Lokananta tanggal 26 Oktober Mas ya. Iya benar. Dan juga Alo berlokasi di Lokananta Blok Surakarta, ada kedai kopi dan working space terutama untuk pekerja kreatif. Tuh. Jadi buat teman-teman sing ono rencana nang Solo kudu mampir coba nang Lokananta. Tadi kita waktu sore-sore itu lihat banyak banget anak muda. Oh sampai sekarang itu Ares masih. Kena masih Oh, ada iya, keren, karena keren. ada yang jual iya, benar. alkohol. Oh, enak sekali. Dan Oh plus, wis to. dan Iki wis plusnya, miring loh, Cuk. dan plusnya di sini nggak digigiti nyamuk loh Mas. Iya, anginnya gede. Enak. Anginnya luar biasa. Jadi buat teman-teman sing ono rencana nang Solo jangan lupa mampir Lokananta karena di salah satu booth mereka ada Alo yang support acara pada Oh, enak tempatnya Mas. kita take hari ini. Terima kasih Lokananta dan juga Alo Kopi. I love you. I love you. Balik ke Mas Puri. Berarti berapa tahun Mas yo ojek pengkolan tuh? Ojek pengkolan itu Itu yang membuat nama sampai naik. Oh, bener ya? jadi Oke. sebelumnya aku kan hijrah ke Jakarta ya tahun 2008 awal toh. Iya. 2008 awalnya aku ikut kompetisi ajang pencarian bakat API kalau masih ingat, audisi pelawak TPI. Api satu Sule. API 1 Sule, Oke. API 2 kalau nggak salah itu siapa itu aku lupa, API 3 Rina Nose, API 4 itu Oh, aku. Rina Nose api 3. API 3. Rina Nose API 3. Api 4 API 4 aku. isi juara 1. Enggak, aku juara 6. Oh, 6 juara 1 6. siapa? Juara 1 gimana ora terkenal. Iya ya. Oh, iya ya. Bajai angkatan 3 juara 3 iku. API 1 juara 3. Api Ya. 1 juara Api- 3. Api 1 juara Oh. 3. Pokoknya SOS SOS Bajai Limau. Limau, Bajai Limau. Anjir aku eling jeneng-jeneng iku Cuk. Iya. Lawas kelas. Itu sampean melok, Mas. Aku melo, Pak. Grupmu apa jeneng? Aku grupku ki Presto karena mewakili identitas Semarang toh waktu itu. Aku nge Presto. Presto Semarang lah terkenal dengan Bandeng Presto toh. Oh. Makanya tak namai Presto sebagai bentuk identitas bahwa grup kami itu mewakili dari Semarang. Wah, keren. Presto. Sampai- Turnya disingkat yo duitnya ngepres jajane ning toko. Cuk. Oh, anu. Bendino soto. 3.000-an Pak soalnya ning ngono Pak. Berarti tahun piro hijrah nang Jakarta, Mas? 2008. Nang. 2008. 2008 dari situ aku sebenarnya wis casting terus iklan terus FTV tapi kemudian yang memunculkan namaku yo sinetron tukang ojek pengkolan itu. Iya, nah ini cara buat teman-teman sing ke dunia entertain pengen hijrah ora segampang kuwi memang. Oh enggak Jauh sebelum itu dari mana datangnya kepercayaan diri seorang Furi untuk cuk iki koyo Hijrah. ancen iya uripku ning dunia penampilan gitu. Karena kan orang kadang-kadang punya kepercayaan diri casting karena merasa ganteng ngono misalnya Ya. atau merasa lucu, kemudian mempertaruhkan
hidupnya. Tapi sumpah loh, aku nggak merasa ganteng loh Pak. Enggak boten juga, boten. Karena merasa ganteng Iya, loh. Bang, bisa. Gitu. Aku ya gak merasa, Mas. Iya. Itu datangnya dari mana sampean punya kepercayaan diri? Aku budal iki, sok iki gitu. Aku kan tahun 2001 aku masuk kuliah di kampus IKIP PGRI Semarang. Oke. Jurusan apa? Jurusan pendidikan bahasa sastra Indonesia. Oke. Pendidikan ya. Harusnya lulus sebagai guru. Harusnya lulus sebagai guru. Lah terus aku podo lek SMA-ne aku ngeboti bola. Iya. Lek pas kuliah aku ngeboti teater. Aku lebih banyak berkegiatan berteater di situ. Dunia dibanding akademis kuliah. tidak menarik ya menurutmu, Mas? Waktu itu nggak menarik. Bagiku waktu itu yo, Iya. waktu Nah, itu nggak menarik. Itu apakah kesusahan untuk mengimbanginya atau merasa iki kayak gak ono ujungnya nek aku sinau PPKN tok gitu misalnya. Merasanya gini Pak, sumpah ya Pak, yang waktu itu tak rasakan itu justru aku di teater itu malah banyak mendapatkan ilmu yo. Misalnya salah satu contoh ya, bedah naskah teater Romeo Juliet misalnya. Oke. Penulisnya siapa? William Shakespeare. Shakespeare itu dari mana? Pada saat itu ditulis itu budayanya seperti apa? Itu malah dari situ aku termotivasi banyak baca. Oh. Terus Anton Chekhov dari mana? Naskah ini ditulis pada saat apa? Ada peristiwa apa di Rusia? Kayak gitu. Lah dengan aku membaca kayak gitu menurutku malah loh ini kok wawasanku kok malah seluas menurutku loh pada saat itu. Nah terus aku banyak berteater itulah aku termotivasi kok kayaknya passionku tuh di dunia seni peran gitu. Nah aku mikirnya ya wis lah aku tak memantapkan diri untuk hijrah ke Jakarta. Karena waktu itu ya di tahun aku pindah ke Jakarta tahun 2008 itu mau nggak mau menurutku barometer dunia entertain itu tetap Jakarta. Ya. Karena kan belum eranya Sosmed. belum digital, belum Iya. sosmed, belum sosmed. Paling dari Friendster ke Facebook kan waktu itu kan. Dari itu toh. Gitu. Friendster, Facebook sih nggak Fury. F semua FF rezekimu. semua. Iya benar-benar. Lah dari situ aku hijrah ke Jakarta. Wis niate percaya nggak percaya pengen jadi artis. Pengen jadi artis Pak bener. Oke, sebelum ke situ orang tua generasi orang tuanya Mas Furi itu kan pasti punya pandangan anak-anaknya konvensional banget tuh. Ya, PNS lah. PNS lah, opo lah, terus lah kok iki teater. Instansi lah. Instansi lah, seragaman lah gitu. Iya. Tanggapan seperti apa? Bapak ibuku itu kan beliau ini kan guru SD, dua-duanya itu Oh, guru iya SD. lagi. Oh. Wah, itu Dua-duanya itu guru. perlawanan seperti apa yang Iya, engkau ekstrim berikan banget, Pak. kepada dua orang Iya. tua ini? Makanya begini, salah satu motivasi bapak ibuku menguliahkan aku di IKIP waktu Iya. itu kan mereka berdua menginginkan aku menjadi seorang guru lah, Baik. minimal mengikuti jejaknya. Iya pasti. Tapi seiring berjalannya waktu kok malah passionku berteater. Iya. Tapi justru disitulah aku menunjukkan bahwa ini loh Pak, Bu, aku tuh punya bakat berteater. Jadi setiap ada pertunjukan teater gitu, bapak ibuku selalu tak undang, adik-adikku selalu tak undang. Dan alhamdulillah waktu itu termasuk salah satu penggiat teater di Semarang yang berprestasi Pak. Wah. Yang berprestasi di Luar masa biasa. itu ya. Kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa. Wow. Bahkan umum Pak. Oh iya. Bahkan umum, karena pernah membawa nama teater kampusku itu dalam sebuah produksi dan itu terbaik nomor 3 se-Jawa Tengah. Pentas di Taman Budaya Surakarta sini. Wah. Oke. Tahun 2004 atau 2002 gitu loh. Iya. Pol-polan tenan. Pol-polan tenan dan sering melakukan pertunjukan di kampus, keliling sampai ke Bandung bahkan. Satu-satunya kota mungkin yang belum aku pernah main teater itu Surabaya. Karena waktu itu aku nggak punya link ke sana toh. Dan sangat terbatas gitu loh. Hubungan waktu itu cuman pakai handphone dan susah nyari link ke sono itu susah. Tapi semua kota-kota di Jawa Tengah, Jakarta, Bandung aku pernah pentas di sana. Oh. Pernah pentas teater di sana. Kalau Surabaya dunia teaternya nggak terlalu ini ya. Iya, kayaknya gak ya. terlalu gede soalnya. Tapi gede Pak dulu Pak. Oh iya. Tenan. Kayak ono teater kampus di
UNJ ya. Kok UNJ? Surabaya ki apa ya? Uner. Sing IKIP Uner. Uner ya. Hmm. Aku kenal dulu wong sana, ketemu di Bandung. Dan kalau kita ngobrol diskusi tentang kesenian berteater pada waktu itu Surabaya itu maju. Salah satu kota yang aku pengen main Main. teater juga. Pada waktu itu. Musuh Cah Isi menang ya Mas. Enggak isi waktu itu juara 1. Juara 1 aku di juara 3. Oke. Juara 3. Isi kan emang Nah, kampus. isi emang kampusnya toh. Habitatnya. Lah sementara kan kampusku kan kampus keguruan. Tapi kampus kok keguruan top loh Mas. Iki Semarang. Iki PGRI Semarang Iya, yang iya. sekarang itu jadi Universitas PGRI Semarang. Iya. Oke. Nah, dari situ itu pada tahun 2008 itu aku memutuskan untuk hijrah ke Jakarta. Iya. Pada saat aku memutuskan untuk hijrah ke Jakarta, berarti aku ada 2 keputusan besar yang tak ambil. Betul. Nah, itu. Sing pertama, Nah. aku memutuskan dari Semarang untuk hijrah ke Jakarta, berarti Ya. aku meninggalkan Zona nyaman. orang Hometown, tuaku di ya. situ. Yang kedua, aku memutuskan berhenti kuliah. Wow. Dan wah, aku ngelihat Medot berarti. negosiasinya apa ya dengan Iya. orang tua Pak? enteng ih. Gak apa-apa nerima aja. Ya nerima karena dengan kekecewaan itu mungkin. Bapak aku lagi nyapu neng jopo omah nih, srek. Aku ngomong karo bapak, Pak, aku besok mau berangkat ke Jakarta. Dipikir main tok toh. Tapi aku meh berkarir di Jakarta. Sapune berhenti, zlek, ndelok ya aku. Kuliahmu piye? Yo tak tinggal Pak. Aduh. Tak tinggal. Terus wah terpancar aura kekecewaan orang tua. Wah ketok banget Pak. Dek, wah, terpancar. Kecewa banget kan. Bapak ora duwe sangu. Lek kowe arep mangkat ning Jakarta. Kowe mangkat to. Di Jakarta iki ya, itu kita nggak ada saudara dekat dan sebagainya gitu, nggak ada. Turumu piye? Gampang Pak, aku wong lanang iso turu stasiun. Wah, edan. Dikei sangu 300.000 Pak. Bapak ora ndedit. Iki ibu ndedit ming 300.000. Iki gawonen. Nggawa duit 300.000 terus karo nggo pakaian 5 setel. Niatku iki mek casting. Lah pakaian 5 setel itu wis enggak pantes ge casting. Celana jeans sing panjang sing ngisore wis bolong karena kepidak lho. Bener. Aku makan dono iki wis koyo Iya, kuli iya, Jawa iki lho, iya, Pak. Bener, Pak. Koyo kuli Jawa kayak bener. Aku wis mbuh potonganku wis mbuh kok ngopo kayak aku makan dono wis Tapi dengan nekat. filmnya tentang Candi Borobudur. Bagian ngayak deh. Bagian ngayak pasir juga. Dan kesono ki emang enggak punya tujuan, enggak punya tujuan. Aduh Mas, ketika berarti dari sepanjang hidup Mas Furi tidak pernah berjumpa dengan pertentangan dari restu orang tua ya? Orang tua selalu support gitu ya? Alhamdulillah selalu support walaupun mungkin ada rasa kekecewaan. Iya. Ya, Alhamdulillah selalu tapi beliau support. selalu Iya. support. Selalu support. Yang keluar adalah restu tapi berkecamuk di dalam kamar bersama istrinya kan pasti. Iya pasti, Iya. itu Iya. pasti Pak. Dan satu hal yang pasti dengan uang 300.000 itu dalam hatiku, aku arep balik sik ning Semarang, saurunge aku balik nggo mobil. Karena bagiku kan mobil itu waktu itu ya, Iya. itu Tolak ukur. tolak ukur dan monumen kesuksesan seseorang Oh, loh iya, pada waktu iya, itu iya, loh. betul. Lah kita mangkat dono meng sandal jepit karo celana jin kuli Jawa itu Lah wis balik dengan mobil itu waktu itu ya ini monumen kesuksesan seseorang waktu itu ya mobil waktu itu ya pada Itu waktu itu. Jadi janji Furi setia saat meninggalkan kota kelahiran. Terus ketika ikut casting dengan yang sampai ngomong sendiri bahwa pakaiannya gak pantas lah. Wah gitu. gak pantes Pak. Kepercayaan dirimu muncul dari mana kok iso malah Ya mangkat casting? aku ngerasa bahwa aku punya basic acting gue. Oh. Punya basic main Iya. teater itu Jadi artinya- modal bagiku. Orang itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, malah zaman dulu itu keberanian untuk keluar dari hometown itu tinggi banget loh Pak. Iya. Iya kan, ngomong zaman biyen rantau. Maksudnya nggak ada di generasi kita yang anak usia waktu itu mungkin usia 20-19 tahun kan. Iya, iya, atau iya. 20-an. Mana mungkin sih Pak.
23 waktu itu. 23 lah. 23. 23. Pak, aku pamit Jakarta makan rok. Atiku rada atus aku duwe anak lanang ngono lho. Iya. Misalnya Iya, bener. lagi ngomong ning Jakarta hancuk nang dikon. Gak ngarep mbok mandekno sapumu ya. Mbok terus itu tuh. Sak komplek disapu pura-pura gak krungu. Iya maksudnya itu kan situasi lanang zaman iku ngono lho. Masculinity iku muncul ketika rantau. Ya karena aku mikirnya ngerasa ya bapak ibuku secara ekonomi cukup lah karena enggak sugih banget juga enggak miskin banget lah tapi yo di tahap yang cukup lah. Terus kan aku ngerasa enggak mungkin aku ngerepoti bapak ibuku terus toh apa meneh satu hal kecil ya aku ngerokok kayak gitu dah aku mikirnya wah ini aku harus hijrah harus hijrah aku hijrah lah ke Jakarta dan nggak mudah pak. Gak mudah, Pak. Niatku dari Semarang ke Jakarta itu turun stasiun Senen. Niatku gue. Tapi pas jam 2 itu kereta berhenti lama nek Jatinegara toh. Tak pikir aku turun melek ngene iki. Oh, aku berdua karo temenku. Atut. Dia Atut Ayam. penulis. Atut Ayam. Oh, kenal? Tahu kan? Tahu toh? MNC. Oh, iya. Iya. Lah, aku Bukan yang ratu ya kan ini. bukan. Ratu Atut Ayam. Itu ya bagian dari MNC dia pelawak juga. Ya, pelawak juga. Yang ini Atut bukan dinasti. Lah, bar kuwi to, aku melek tuh udah sampai Senen ini. Lah aku turun toh. Lho kok kereta jalan maneh tut. Terus begitu tak wocop lange Jatinegara. Iki ngendi cok Jatinegara? Gak ero aku Jatinegara. Iya, gak maksudnya peta gak ono. Iya. Zaman itu kan Dan HP ku Siemens C35 lho sing tak karet iki lho. Iya. Siemens C35 saya le ngecas ki nganggo capet yuyu lho. Iya. Oh, iya. Ngono ngecelok ngono kuwi. Cas kodok. Cas kodok. Ya, nek penuh mencolot tuh. Kayak iki piye itu? Lah terus aku buka phonebook kuwi. Oh enek iki. Wingo waktu itu. Wingo sekarang yang sering sama Cing Abdel. Oke. Wingo ini nama orang kan. Wingo nama orang. Tak SMS, Cing aku lagi di Jatinegara Cing. Kalau boleh aku mau numpang istirahat. Aku dijemput. Begitu dijemput, terus Wingo saat itu ada tempat bekas studio musik yang pada akhirnya itu jadi base campnya kita. Namanya Kotak Komedi kan waktu itu. Oke. Lah aku nginep di sana lah. Pas sampai ke base camp itu jam 4-an aku tidur. Kemudian jam 10 pagi aku bangun, aku ngomong sama Wingo. Wing, aku numpang nginep selama 3 hari ya. Iya Pur, nggak apa-apa. Yang pada kenyataan dari 3 hari itu sampai berapa? 3 tahun Pak. Waduh. Numpang nih ngono 3 tahun, nggak ditarik bayaran, nggak apa-apa. 3 tahun. Itu orang baik banget. Ya, tiap hari apa kegiatanku? Make casting. Nyari terus. dari hari castingan. pertama sampai deal project yang pertama berapa lama tuh Mas Pur? Sekitar 6 bulanan. Oh 6 bulanan. 6 bulanan. Termasuk cepet lah ya. Termasuk cepet dan itu alhamdulillah jobku tergede waktu itu. Langsung 6 bulan itu. Langsung 6 bulan itu aku jadi bintang iklan rokok Jarum 76 yang versi jangkrik, Pak. Oh. Jangkrik apa maksudnya? Jadi kan ono iklan Jarum 76 yang berbagai versi toh. Betul. Lah aku sing versi jangkrik itu mau. Itu bayaran tertinggi waktu itu ya. Nah, itu diidam-idamkan banyak orang. 15 juta, Pak. Sekali. Oh. Yang modal 300.000 untuk 15 juta aku, Pak. 300.000 apa nih? 300.000 aku Modal- sanggup mangkat Jakarta iki ndek mau. 300.000 untuk 15 juta. Ya Allah, berkah banget iki aku. Untuk 15 juta itu terus Sorry, wah, di bulan keberapa di Jakarta? 6. Oh, bulan ke-6. Wah, aku terus foya-foya. Oh. Batane Gusti gak iso dititipi arek. Foya-foya aku tak gitu ku handphone Asia Slang. Sorry, Asia Hidayah. Asia Hidayah, handphone komunikator, ya terus Wah, cikur. belanja sepatu Nike KW, Nike Jordan KW, terus tak go tuku kaos-kaos dan sebagainya, mek sisa 1 juta. Wah bajingan. Sisa 1 juta. Bajingan, soko 14. Bar kuwi wah, asu saya mumet meneh. Tapi dari situ aku memacu untuk casting-casting terus. Oh. Bar kuwi untuk iklan maneh. Oke. Untuk iklan maneh tapi bayarannya meng 1,5 juta. Sikat. 1,5 juta tak sikat. Nyambung urip. Dari situ
langsung aku FTV, sinetron dan sebagainya itu. Udah langsung Ojek berlanjut. Pengkolan itu tahun keberapa di Jakarta? Tahun ke-10. Wah, lama juga ya. lumayan ya. Jenengan lama tau ngomong itu. Bagiku itu terlalu cepet. Tenan bagiku itu Karena terlalu ada cepet. orang-orang yang jauh lebih lama. Jauh lebih berjuang. lama. Bayangin Mas Tukul waktu itu. Oh iya. Berapa puluh tahun di Jakarta. Aku Sampai- 10 tahun nih. Aku entuk sinetron peran utama sing setiap hari ada tayang di TV nomor 1. Iya. Itu kan aku ya Allah kok aku terlalu cepet banget gitu. Waktu itu aku mikirnya apa karirku nanti nyungsepe juga akan cepet. Aku mikirnya begitu. Malah aku wedi. Malah wedi. Oh, malah wedi. Tapi banyak orang yang ngomong, wah prosesmu juga luar biasa suwe Pur. 10 Iya, tahun. Tapi pada saat aku menjalankan itu kok, ya Allah terima kasih ya Allah, alhamdulillah aku mendapatkan ini. Tapi kok secepat ini? Katanya nembe wingi aku ibaratnya nganggo celana jeans yang kepidak ngono kuwi. Saya aku belanja kaos ning Zara ning ngono. Yang menurutku ya membuat itu kenapa ketok cepet sih keikhlasan dan ketulusan. Happy Rasa juga maaf, iya. Asline yo Rada mumet lah. happy enggak happy yo. Happy-ne yo bahwa aku terlepas dari tanggung jawabku ning omah sing setiap hari mumet karena mesake wong tua to. Paling enggak ketika aku di Jakarta, aku wis ora ndelok wong tua mumet. Ya mungkin ketika tak tinggal wong tuaku mumet ning omah. Tapi setidaknya aku enggak melihat wajah Secara sedih langsung. beliau ngono lho. Itu lepas. Ya ning kono yo buset jalanin, Pak. Aku mangan endok siji mek geus dino pernah. Ante, Pak. Wah, diet. Ora diet susah, Cuk. Susah, Cuk. Ning kantong diet mek 1.500. Enek sisa telur beberapa minggu yang lalu. Isu-isu arep mangkat casting, tak goreng, plar, ngono tak kei kecap, tak bagi loro. Setengah tak nggo sarapan, setengah mana tak mangan sore setelah aku pulang casting. Wis kuwi tok. Sisane aku minum air putih ben kembung. Ben wetenge gede ngene iki. Wah, wis ngono kuwi luar biasa. Pertanyaan. Oh. Tahun keberapa bawa mobil? Tahun keberapa di Jakarta? Beli mobil? Tahun ke-8. Tahun Oh, ke-8. sebelum TOP ya malah. Sebelum TOP karena sebelum TOP ki aku untuk program reguler ning Global TV jenenge Sketsa Tawa. Dan itu lama juga 3 tahun. Iya. Sketsa Tawa Global Pendek-pendek TV. itu ya. Itu 3 tahun. Nah, dari situ duitnya tak ge tuku mobil. Apa mobil pertama nih, Mas? Yaris bulus sih loh. Oh, iya. Yaris bulus. Aku dia cerita lucu kan. Ganteng, Apa? Pak, ikutan, Pak. Yaris bulus toh, Yaris bulus. Terus depannya kan arep tak modif JDM ngono kae lah. Bajigur. Depannya ini tak kei karbon ireng Ya, ngono kae, ya toh. anu tipikal lah, Ya. modif tipikal. Seret tak tutupi ireng, lah terus karena iki bentuke kaya bulus. Terus tak gawe stiker, cutting stiker ini tak tulisi bulus jimblung. Wes toh. Apa artinya boleh simplung? Nah, iki ana artine. Oke. Lah tak pamerke bapakku. Yeah. Pamerke bapakku set balik saka Jakarta nih Semarang tak setir. Iya. Ning Semarang begitu sampai Pak mobilku anyar. Bapakku nesu loh. Loh, kok mbok tulisi bulus jimblung? Copot saiki yo. Emang bulus jimblung ki apa to, Pak? Kuwi iki pesugihan. Oh, bener. Ketemuan bapakmu pesugihan. Oh, bulus jimblung kan cerita pesugihan kalau nggak salah itu ono sendang bulus jimblung ning daerah Klaten, Pak. Dan itu Padahal itu sebutan-sebutan umum dikira sebutan-sebutan umum. tak kira aja. tak pikirnya bulus jimblung keren ngono, Iya. keren ngono. Tak karena mobil itu wis kaya bulus ngono dan sebagainya. Tak tulisi dengan bangganya entek pirang atus sewu ya gawe. Ternyata malah anu. Malah seneng iki pesugihan, kok ndarai wong-wong kowe entuk mobil kok pesugihan. Iya. Oh iya Pak, iya Pak, tak copot langsung. Tapi di momen itu nek boleh jujur tumbalnya siapa, Mas? Enggak enek. Yangku pertama gitu. Enggak. Berbicara tentang apa ya dunia entertain, kesuksesan, naik daun itu kan impian untuk semua pegiat seni ya. Ya kan meskipun tidak semua mendapatkan kesempatan itu. Iya, Pak. Sampai dapat Mas Pur. Di awal aku berjumpa sampai sekarang, ini yang menjadi kekagumanku ya. Nggih. Bahkan sombong itu tidak ada di
pribadi Mas Fur. Iki gak menjilat ya. Atau emang minimal bener. merasa senior lah. Merasa gitu. senior minimal. Itu nggak ketemu aku Mas. Apa yang terjadi? Ya enggak Pak, karena ini prinsipku ya Pak, karena misalnya kita punya sesuatu sebenarnya kita nggak punya, karena sesuatu saat ketika kita punya sesuatu ya itu akan hilang, karena kan ada bermula dari tiada toh Pak. Jadi misalnya aku menjadi seorang yang terkenal saka sinetron, dikenal sebagai seorang Purnomo, itu karena kan kebetulan wae aku berprofesi sebagai orang yang bekerja di depan kamera. Gak enak bedanya sama orang yang berprofesi di belakang kamera toh. Jadi yo aku ngerasanya ya wis biasa wae, aku bekerja di depan kamera, ketika orang do kenal aku yo wajar ae gitu. Oh. Maksudnya Ya, atau biasa tok. pertanyaannya tak ganti. Pernah Iya. nggak di catatan uripe sampean merasa dalam perjalanan ini pernah menjadi seseorang yang arogan atau angkuh dalam perjalanan ini? Merasa bahwa cok aku di puncak dunia iki ya kan, yang dunia untuk foto. Atau iling lah, atau iling. Aduh, aku mau kok tega banget ya ngono. Wedok teko dhewe. Justru pada saat aku ndek nggon sketsa tawa itu, kalau di TOP aku udah enggak. Oh. Ndek sketsa tawa itu ngerasa star syndrome lah. Nah, Star syndrome. Karena sebelumnya kan aku mengalami yo koyo susah banget. Gitu. Pada akhirnya kok saiki syutingnya diladeni ngono to. Terus mandek nek pom bensin mek arep nguyuhe do njaluk foto. Saking aku mengalami itu, Pak. Waktu itu ya, waktu aku syuting sketsa tawa. Ning ndi iki aku nggawa hoodie lho. Hoodie ngene iki terus sok-sokan ame ning toilet iki mlakune ndukluk tur mlakune cepet ngono kan. Seolah-olah aku Justin Bieber ngono, Pak. Pada waktu itu, Pak. Tapi memang mirip sih bahasa sampean. Ah, sing serius. Mirip nada dasari. G nada dasar G. G kok. Berarti pernah ya Mas ya? Pernah, aku pernah Dalam mengalami karir itu. Mas Pur ya pernah star syndrome. Tapi tak pas ding TOP aku enggak. Sudah ada pelajaran di Karena sana. begini Mas, aku pernah lihat podcastnya, Abdel sama Soleh. Itu Abdel bercerita bahwa di dalam fase hidupnya itu star syndrome di dunia artis itu mau nggak mau terjadi karena tiba-tiba kayak dibilangin Mas Bro, orang musim biasa wae tiba-tiba manganmu didewekke. Pak. Tiba-tiba ruangmu didewekke. Iya. Tempat dudukmu disendiriin. Perilaku antara pemain utama ambek figuran ambek ekstra sih beda. Wah, beda. Gitu. Beda, dan aku bahkan pada waktu syuting itu ya. Kan misalnya kita udah di cover nih, kita mau mancing. Aku delok-delok nek sing tak pancing ming figuran ini aku lunga. Wah, pada waktu itu. Pada ya fase Pada itu waktu ya. ada. Karena mau nggak mau itu datang kan, membentuk manusia kan. itu. Tapi pada akhirnya ketika pas aku nding TOP iki siapapun tetap tak pancing, karena kan keberhasilan sebuah Adegan. produksi Iya, adegan iya, itu iya. bukan karena personal, Iya. tapi banyak faktor di situ. Ya mulai dari kamera, audio, Iya. sebagainya. Semua bekerja Semua sama. bareng ngono loh. Gak iso dewe-dewe. Iya. Makanya ya kayak ekspresi kan harus bener tektokannya Oh. gitu. Lah makanya pada saat ning TOP wah aku wis enggak. Bahkan di TOP ki aku mangkat ki wis enggak yang pakai celana panjang, sepatu enggak. Sendal jepitan, Pak, sendal jepitan, nggo kolor, celana kolor, terus mangkat mek mlaku aku. Mlaku aku. Dan sudah banyak belajar. Wis banyak belajar. Furi menjadi Sebelum lanjut, aku mau kasih Mas Furi minuman kayak ngelah. Oh iya, kopi. Doyan to Mas? Mau sih tak Oh. pilih dhewe. Ini Iki. iki favoritnya Bung Karno, Pak. Loh kok iso? Itu memang kopi Alu ini dari dulu memang disukai oleh pejuang-pejuang. Alu tuh Iki nembe Bandung. ini loh gitu. Bukan nembe ini. Dicuklek dhewe. Emang halo saka Bandung. Kok iso? Alu Bandung. Oh, tak pikir ini yel-yel bola. Apa? Halo. Ale. Cuk. Unjuk sik Mas. Apinya masih ada. Apinya masih ada. Audi pelawak TPI-nya masih ada. Terus sambil minum Mas ya, aku mengutarakan pertanyaan karir seorang Mas Pur di tengah perjalanan Mas Pur yang menurutku Iya. karakter, mimik, gesturmu begitu otentik sebagai orang Jawa. Di posisi apapun, keset Iya. ataupun Iya. lagi membuli benar-benar dapat.
tapi dengan otentik Jawa yang tidak tertinggal. Hmm. Sempat kecewa saat ada berita perceraian yang kemarin, Mas, gitu. Nah, karena menurutku yang sebagai seorang seniman, berita yang terlalu liar dan sangat lama hilangnya tuh kan sangat lama tuh, Iya, gitu. benar. Itu akan sangat mengganggu psikis seorang seniman, gitu. Nah, apakah itu benar terjadi dan seperti apa sebenarnya kondisi ini, Mas? Aku itu peristiwa yang kemarin ya perceraian itu. Nah, iki anggapan nih. Ini kita agak jahat ya. Jahat. Kemarin yang istri menikah itu karena Mas Pur di puncak kejayaan, makanya dia gelem karena Mas Pur sugih punya program, Mas Pur terkenal gitu. Ya sebenarnya enggak sih, Pak. Karena kan aku sama istriku itu kan lewat proses toh. Bahkan Di lokasi syuting di juga. lokasi syuting juga perkenalan itu aku lewat proses dan sebagainya. Nah pada saat aku PDKT sama istriku itu kan itu juga banyak orang yang lagi mendekati dia gitu. Oh. Dan Tapi karena pesona mas-mas Jawa Lah ini iya, loh. lah iya. Meneng-meneng bangun ke musola. Iya. kayak arep nyalek kayak. Menang bangun lapangan voli. Iya, aku lagi nyantol. Lanjut Mas, si mau Mas. Ya. Lagi mendekati, banyak yang mendekati juga. Ya banyak, ono beberapa, ono teman-teman artis yang aku kenal juga kan. Oh iya, Iya, dan bersaing sehat di situ. nggak sehat ya, aku kan lewat pelet, Pak. Enggak. Itu kan secara physically ya, Pak. Physically yang deketin itu ya enek sing luwih ganteng, secara strata ekonomi mereka lebih tinggi, lebih kaya. Ada. Oke. Ada. Ini Secara, kita nggak tahu ya. secara popularitas dia lebih tinggi ya ada juga. Oke. Tapi pada akhirnya lewat proses yang cukup panjang, setahun pada akhirnya dia milih aku gitu. Jadi aku nggak percaya nek misalnya karena faktor ekonomi dan sebagainya itu aku nggak juga. Ketulusan. Terus mungkin ya kan kita nggak pernah tahu hati manusia ya. Tapi aku menangkapnya seperti itu. Kan itu bisa Menangmu dirasakan. mung tulus. Depur menangmu mung tulus. Iya wayahe wong tulus tampil. Mana Jakarta sangu 300.000. Iya, Tuku pilus keliru pil. Apa ya emang tulus tampil. Itu. Tuku pilus keliru geni. Artinya wayahe wong tulus dilarani. di hari ini. Lanjut tuh Mas Pur. Ya Jadi memang secara proses memang tidak semudah yang orang-orang luar saksikan. Enggak. Terus aku ngasih pengertian juga pada istriku bahwa suatu saat kalau kita menikah, ini kamu pasti akan dihujat. Dan benar pas menikah akan dihujat. Oh bahkan sampean sudah merasakan. Udah itu. merasakan, udah ngerti. Dan karena kan bujuku juga aktif di sosmed toh. Iya. Juga aktif di sosmed. Suatu saat kamu akan dihujat. Gitu. Tapi itu akan lama kelamaan akan hilang. Terus pas perceraian kemarin itu kan sebenarnya kesepakatan toh. Pas Oh bukan yang anggapan di sosial media Mas bahwasanya sampean wis gak di TOP, gak di TOP mundur ya? Atau bukan bungkus? sebenarnya secara kontrak kita emang udah habis. Terus bulan Desember kemarin aku sempat ditawarin secara nggak resmi, tapi aku memilih untuk enggak dulu. Oke. Enggak dulu. Jadi karena memang secara kontrak emang udah habis, terus ditawarin aku enggak dulu. Ya, Berarti tidak ada, Enggak ada salah sangkut satu pihak yang mengintimidasi ya untuk Enggak tidak ada. berlanjutnya TOP. Oke. enggak ada. Lah terus dari situ kan banyak yang ngomong, wah setelah enggak syuting lagi terus Itu. ditinggalkan. Ditinggal. Bener. Enggak. Aku 2 kali bikin klarifikasi, Pak. Berarti enggak. Enggak. Berarti bukan masalah perekonomian. Bukan masalah perekonomian. Apa pernyataan atau apa cerita yang bisa menepis itu enggak? Yang karena sebenarnya kan itu terjadi udah lama loh Pak. Aku ngomong bulan Oktober November itu aku syuting layar lebar di Blora. Oke. Nah malam sebelum aku berangkat terjadilah dialog di tempat tidur Pilotok lah. Pilotok. Pilotok ya kan.
Jakarta, Bro. Iya. Iya. Gitu. Apa kata lu, Iya, Pur? iya. Lu. Itu gua kata. Lu. Ya kan. Iya, Akhirnya tok lah. ngobrol apa kita mau pisah aja. Apa kita mau pisah aja. Dan di saat itu juga istriku ngangguk, mengiyakan. Istriku ngangguk. Bentar, kalau ngapunten Mas Pur tak potong ya. Hmm. Kalau kalimat itu dilemparkan jadi nih liar banget nih. Iya. Apakah memang sebelumnya Ada perjalanan juga. ada perjalanan yang mulai tidak cocok kah atau apa gitu sehingga Aku ngerasa di tahun ketiga ya, Pak. tahun ketiga. Aku di tahun ketiga itu jujur ya, aku sering kalau berantem ngono ki aku sering ngomong apa kita pisah aja. Oh. Selalu menawarkan begitu maksudnya. Apa kita pisah aja? Ya kalau misalnya kita masih bisa pertahankan, kita pertahankan aja dulu. Oke. Dikandoli. Kendor. Tapi pada malam itu istriku ngangguk, mengiyakan. Oh ya wis. Terus syuting di Cepu itu selama 3 minggu. Aku ngomong gini, besok kan aku berangkat syuting toh ke Blora, yaitu sebagai GR kita pisah ranjang. Aku ngomong ngono kuwi. Iya. Wah, ngobrol dari jam 12 sampai jam 6 pagi lah, itu ngobrol panjang lebar. Ya ngobrol tentang segala macam. Sampai setelah aku pulang dari syuting itu, setelah 3 minggu itu kita ngobrol lagi, diskusi lagi, sampai istriku ngomong ke orang tua aku toh, ya kayak mungkin pamitan atau gimana. Aku nggak ngerti karena aku nggak ikut obrolannya mereka. Nah terus akhirnya kok ya wis ketoknya memang ini harus udah berakhir. Terus aku nanya sama dia, kita mau pisah? Iya. Kayaknya kayak istriku memang juga udah siap, akunya juga udah siap. Ya wis kita pisah. Ada resiko-resiko yang akan kita hadapin. Oke. Pasti kamu akan dihujat. Benar. Pasti kembali kamu lagi. akan kembali kayak di awal itu. Pasti kamu akan dihujat. Terus tapi aku akan mencoba. Aku nggak bisa mengendalikan netizen yo. Tapi aku akan mencoba tetap membela kamu. Aku 2 kali aku bikin klarifikasi, bikin tulisan di storyku karena semua postingan di IG ku kan tak arsipkan, tak arsip semua. Nah terus saat itu aku bikin pembelaan bahwa ini bukan karena masalah faktor ekonomi. Tetep aja ijek dihujat Pasti, Pak, akhirnya tak pasti. hapus. Lah kok ijek bergulir maneh. Terus tak unggah maneh, ijek bergulir maneh. Ditambah aku podcast di Melani, aku nangis. Oke. Aku nangis itu bukan karena perpisahannya. Tapi waktu itu Melani nanya tentang bagaimana tanggapan orang tua. Lah kan aku mengecewakan bapakku, ibuku bahkan dari SD toh Pak. Oh. Aku ngerasa oke. kayak begitu toh. Makanya sampai nangis. Aku akhirnya nangis dan sebagainya. Ditanya tanggapan tentang ibuku, wah aku nangis dadi Pak. Iya. Dadi karena Ada rasa bersalah. kalau untuk ya? berkeluarga yo, keluargaku itu mengalami perpisahanku itu 2 kali Pak. Pernikahanku yang pertama, kemudian ini pernikahan yang kedua. Bukan cuma bapak ibuku, anakku. Lo kan berat toh pertanyaan begitu toh. Iya. Bukan cuma masalah ibu, tapi anak juga toh aku. Iya. Wah, anakku ngalamin ini 2 kali. Aku tuh kayak gagal menjadi seorang bapak. Iya. Waktu itu Sorry, akhirnya berarti nangis aku. Anak melihat bapaknya mengalami perceraian Hmm. lebih dari 1 kali. Iya. Wah, Dan ini ya, Mas, nangis tuh menjadi tuh. Iya. Bahasa sampean bahasa wong lanangin ora iso. Iya. Iya kan? Benar. Akhirnya jatuhnya dengan air mata saja untuk menyudahi semuanya. Heeh, lihat kayak langsung bar kuwi iki viral tuh ning TikTok. Dari Mas Pur kita bisa belajar. Belajar opo, Cuk? Gitu loh, mesti Oh, belajar karena opo. saat sampai nangis apa yang terjadi? Nangis karena ibu. Dipotong-potong. Iya. Nangis karena ibu, tapi kemudian itu bahwa ini Mas Pur ditinggal pada saat udah susah. Wah. Lah kayak gitu Iya. akhirnya. Tapi sebenarnya kalau nonton podcastnya full enggak begitu. Emang Enggak murni begitu. nangis karena ibu. Karena ibu. dan anak. Karena ibu dan anak. Dan dari situ kan semakin kenceng hujatannya. Oke. Dan sampai sekarang tanggapan bahwa aku adalah orang paling jahat di mata mantan istriku yang kedua itu. Aku.
agar sangat tidak bisa dibendung. Semakin keruh. Semakin keruh ya wis sampai sekarang pun masih menganggap aku orang yang paling jahat. Tapi ya nggak apa-apa lah. Oke. Udah selesai kok. Ada tisu, Pak. Nangis. Ngeces. Wah, ngiler. Promo Sekawan Limo film kita ketemu di kota mana ya, Mas? Jogja. Kita ketemu di kota Jogja. Dengan berita yang seperti itu. Lah kok ketemu? Mas Pur Sekawan support. Diundang. Support Diundang. edan. Enji tahu aku posisi lagi di Gunung Kidul. Oh. Enji adik apa? Kon William. Bayu nonton Mas. Oh siap. Lah kan aku apa sih peluang menjilat tuh ben iso main nang Joget Tong. Dan berhasil main lain film ini. Lah makane nek menjilat iki perlu riset, Pak. Ora kaya mau alo iki diminum Pak Kato. Lah iki nembe wingi buka. Ora masuk akal. Riset tos sebelum menjilat. Ngono iki lho. Salah. Orang yang cukup menyala bangku. Emot api. Oke, balik ke yang tadi waktu promo. Berjumpa dengan Mas Pur, dapat kabar di grup Mas Pur datang gitu. Happy aku sebagai seorang pemuda dari Surabaya notabene Jawa. Didelok ambek senior kan piye kan. Pengen bangga, pengen nyopo apa dan segala macam, ternyata aku malah melihat sosok aku di Mas Pur. Di sisi apanya? Ternyata Mas Pur hadir tuh ambek ibuke. Oh. Iya kan, karo ibu. Ambil ibu. Anak kepiro to, Mas? Anak pertama. Anak pertama. Pertama. Anak pertama belewandang ya kan? Iya. Iya kan? Waduh, luar biasa. Itu luar biasa. Datang dengan ibu setelah banyaknya berita yang aku telan tentang Mas Pur ya. Kayak seolah aku melempar ke diriku bahasanya, iya emang sebuah kekalahan itu yang cuman bisa menerima itu kita mbak ibu, Pak. Masuk cangkeme wong iki. Wong lanang ya. Wong lanang tuh bener. bojoku, anakku akan rabi yo ambek wong. Bener. Bojo iso cerai, iso milih wong Iya, liya. betul. Tapi yang mau tetap memeluk kita di saat laki-laki kalah, itu ibu, Pak. Benar. Itu aku mirsani nang sampean Mas. Aku rawani ngejak ngomong sampean belas. Dan sampean dengan datang dengan furi setia, bukan Mas Pur yang kalem. Dari Mas Pur sampai ibu aku melihat bahwasanya emang koyoke nggawe rojo terakhir untuk menenangkan diri. Bahkan sampai jurus terakhir. Iya, jurus terakhir, bahkan pintu terakhir yang satu-satunya akan terbuka sebagai laki-laki yang kalah itu pelukan ibu. Datang ke nonton film. Apakah emang itu adalah pukulan terkuat untuk seorang Furi setia, Mas? Apakah ceblok banget tuh Mas mentalnya sampai tadi? Iya. Bahwa mentalku jatuh iya, tapi bukan karena istriku ya, bukan karena Winda ya. Aku lebih ngelihatnya bahwa ini karena aku memikirkan justru orang-orang yang di sekitarku, ibuku, adik-adikku, anakku terutama. Ya mereka kan harus mengalami pahitnya aku bercerai itu 2 kali loh. Bercerai 2 kali. Menangisnya karena itu. Aku menangisi justru karena itu. Dan ibuku berpesan ini luar biasa. Ini bukan dalam arti ketika aku ngomong ini bukan karena Winda 100% salah ya, enggak ya. Oke. Lebih karena untuk berdamai dengan diri sendiri ya. Nguati anak lanang ya. Ibuku ngomong ini, jangan pernah lupakan orang yang pernah singgah di hatimu. Tapi maafkan sampai kamu bisa melupakan. Kau ngono gitu. Itu adalah metode dari ibuku untuk bisa berdamai dengan apa yang sudah kamu alami. Maafkan mau bukan berarti karena 100% Winda bersalah ya. Bahwa ini kita bercerai, aku yakin ini kesalahan dua belah pihak. Iya. Bukan karena salah istriku, bukan karena salahku, tapi kan kita kesepakatan, sepakat cerai kan salah menurutku gitu. Iya. Kalau masih bisa diperbaiki, perbaiki aja gitu. Cuman bisa diulang waktunya ya, sampean akan memilih opsi yang berbeda mungkin ya. Kalau bisa kembali diulang, aku enggak akan merubah keputusanku sih Pak. Karena aku yakin keputusan ini ya wis terbaik. Yang Pak. terbaik. Yang terbaik. Oh, Aku yakin itu. Aku yakin ini yang terbaik untuk Winda, untukku, untuk keluargaku, untuk keluarganya Winda gitu. Itu terbaik aku yakin. Oke. Yakin aku. Terus apakah sampean juga merasakan hal sing nek meneng nangis, gitu nek ngelamun nangis seorang Furi setia? Iya. Enek. Pak. Di mana? Tempatnya di mana? Meneng nangis itu bukan sekali lagi bukan karena ditinggal sama istri. Ya. Oke. Karena
kekacauan yang anjing gitu. Maksudnya ki aku ki konco-koncoku sing saumuranku ngono ki ya berumah tangga ketoke ya berumah tangga tetep tak luput saka permasalahan rumah Iya, tangga ya pasti. internal ya. Tapi ki kok mereka bisa mengatasi, bisa bertahan sementara aku kok harus bercerai 2 kali ngono. Terus aku kok mengecewakan orang-orang sekitarku yang menurutku koyo misalnya anakku aja lah. Anakku aja wis kecewa dengan perceraianku yang pertama. Kok harus mengalami lagi perceraian yang kedua? Itu kan wis Sorry anak aja, Cok. Sorry. cewek, Oh, Pak. cewek. Cewek kelas saiki kelas 3 SMA di Pekanbaru kan. oke. Itu ya Allah kok aku harus mengalami ini gitu loh. Kok aku harus terpuruk dengan perceraian lagi gitu. Iya. Sebenarnya kalau berumah tangga enek permasalahan ekonomi gitu pun ya walaupun susah, walaupun kadang padu, walaupun kadang berantem, ya kita bisa atasi berdua loh bareng-bareng. Benar. Itu kan ideal toh Pak. Iya. Ideal sebenarnya atasi bareng-bareng apapun permasalahan. Tapi ini kok harus memilih pilihan yang terburuk bercerai. Aku menangisnya karena itu. Terus menangis karena bapak ibu gue sepuh. Bapak ibu gue sepuh. Kok kenapa mereka kok harus menyaksikan anaknya yang barep anak pertama kok harus gagal lagi di rumah tangga. Mungkin aku kok matratak kok Kak. Aku kok urung iso koyo merasa aku belum bisa memberikan yang terbaik untuk kedua orang tuaku koyo ngono. Aku kuwi. tahu iya, kesedihannya iya, sih, iya, iya. karena yang ketakutanmu adalah waktu, Pak, sing ora iso ditahan dan mundur kan. Iya iya. Di Itu dia. usia senja mereka kita nggak ngerti orang Iya. meninggal kapan. Nah, itu. Itu. Aku punya pertanyaan yang agak tajam dikit gak apa-apa ya Mas? Monggo, monggo. Ketelusupan gue iki. Jadi gini, situasi pertengkaran itu mungkin situasi yang familiar ya. Di pertengkaran di apa jenenge hubungan pernikahan. Pernikahan itu. ya. Tapi perceraian itu kan sesuatu yang baru. Kita nggak bisa gambarkan damage-nya kayak apa gitu loh. Iki bakal ngelarani sopo, iki bakal ngentekno sopo. Mungkin pertanyaan ini agak sedikit menyentil, tapi mungkin bisa dijawab oleh Mas Pur bahwa untuk orang yang pertama kali bercerai mungkin tidak bisa menggambarkan kekacauannya. Iya. Tapi yang terjadi di Mas Pur ini kan perceraian yang kedua. Iya. Apakah situasi ini tidak tergambarkan sebelumnya sebelum Mas Pur ngomong, "Wis, ayo cerai ngono." Bahwa iki ibuku bakal nangis, iki anakku bakal kecewa. Iya. Lalalala. Kebayang nggak gitu? Saat proses. Atau memang ya wis iki harga yang harus dibayar tak bayar wis gitu. Karena situasinya aku sampean. Aku nggak pernah membayangkan bahwa aku akan berakhir. Aku berkomitmen bahwa apapun yang terjadi itu pilihanku. Ya harusnya aku lanjut lah. Oke. Tapi pada akhirnya seiring berjalannya waktu kok aku ngerasa ya wis lah kayaknya berakhir lah. Karena aku ngerasa justru aku kok koyo jadi benalu ning gone bojoku aku. Oh. Ngerasake. Aku bener aku Merasa seperti itu. merasa seperti itu. Ya wis mending aku mengikhlaskan istriku, ya mudah-mudahan bahagia ke depannya. Mudah-mudahan itu bener. Dan aku ya wis dengan pilihanku apapun konsekuensi yang aku harus hadapi ya wis sekarang tak jalani, Pak. Sekarang tak jalani. Apapun itu dan aku nggak pernah membayangkan bahwa di usiaku yang 41 ini akan membuat nangis ibuku, anakku, bapakku. Wah, Edan. Nggak pernah aku membayangkan itu. Edan. Itu air matamu jatuh karena alasan itu ya Karena sebenarnya. ngono kuwi. Lah saiki ngene, ibuku malam-malam setelah kita putusan dan sebagainya, datanglah ke Jakarta itu. Pengen ora gelem tak buka ke hotel. Oke. Karena aku masih nenggone kontrakan waktu itu. Lah ki turu saranjang karo aku. Ibuku aku dikeloni jam 1 malam. Tiba-tiba ana suara nangis sampai gitu, Pak. Ibu Ibu. jenengan nangis sesenggukan. Aku wis ora iso ngopo-ngopo meneh. Iya, iya. Sampean juga masih berurusan dengan mentalmu Iya, sendiri. aku terus aduh aku piye ki? Aku terus cuman bisa ngomong, "Bu, Ibu nggak apa-apa. Ibu tenang. Hidup toh terus berjalan kok. Aku nggak masalah. Aku tetap bisa menjalani hidupku. Bahwa ini perceraian adalah bagian perjalanan yang harus aku lewatin.
apapun itu ya wis aku lewatin. Ibu tetap ibuku, L tetap anakku, bapak tetap bapakku. Iya. Iki aku akan tetap berjalan. Nggak ada yang hilang dari hidupku. Oke. Sebagaimana ada bermula dari tiada. Aku wis nggak ada yang hilang. Nggak ada yang hilang, Pak. Keiris hatiku bajingan. Nggak ada yang hilang. Iya, iya. Aku ngerasa, yo wis memang ini bagian perjalanan. Oke. Aku ngerasa ini nggak ada yang hilang. Yo wis lah. Itu yang kemarin ya wis. Yang kemarin. Tapi bahwa aku susah untuk move on itu ya. Bukan karena Sorry Mas, tak potong. Apa yang terjadi dengan ibu akhirnya? yang terjadi dengan ibu waktu itu beliau ke Jakarta itu cuman pengen tidur semalam untuk yang terakhir kalinya sama Winda. Wah, anjir. Dan apa yang terjadi? Anjir. Tidur bareng di satu hotel dan nggak ada aku ya. Ibuku, adikku sama mantan istriku tidur bareng di satu kamar hotel di daerah Depok. Aku bukakan kamar yang suite. Udah mereka tidur bareng. Nggak ada pembicaraan apapun tentang hubungan kami, Pak. Paginya ibuku minta diantar ke Masjid Kubah Mas di Depok toh. Iya. Ibuku cuma pengen sholat bareng sama Winda. Begitu pulang, aku kan tanya sama adikku, ibu kenapa? Ya nggak apa-apa. Terus ibuku sempat ngomong sama Winda, Winda maafkan Mas Furi ya. Ibuku minta maaf sama mantan istriku. Untuk anaknya. Untuk anaknya. Mewakili aku kan. Ibu maafin Mas Furi, maafin ibu, maafin bapak, maafin Dino, maafin Wisnu. Maafin ya. Ngono dipeluk ya. Wah aku wis, wah luar biasa ngono. Ibuku luar biasa. Ibuku tipikal pemikir, Pak, orang pemikir. Ya pada akhirnya yo Tapi aku, ya wis. aku nemu jawaban tapi nanti di akhir ya. Aku sambil bisa membayangkan. Mungkin kita nggak tahu. Situasi hatinya sang ibu itu kayak, aku nih Jakarta iso punya waktu bareng ambek Winda itu mungkin ada setitik cahaya di ujung lorong ngono kan. Masih ada kesempatan untuk kembali bersama ngono lho Pak. Kira-kira mungkin lah ya. Aku wah, ibu Pak. Iya. Ibu lho iki Pak. Oke. Ngomong Mas. Cukup sakit. Cuman bukan untuk itu sih. Iya. Waktu itu ibu bukan untuk itu. Aku nggak ngerti motivasinya Karepnya, ibu. Aku nggak ngerti. Cuman ya waktu itu ibu cuman pengen tidur bareng aja. Iya. Dan mereka tidur bareng di kamar. Nggak ada pembicaraan tentang kami, nggak ada. Oke. Ya ngobrol santai, ngobrol ringan, seolah-olah nggak ada apa-apa. Paginya Perpisahan aja mungkin perpisahan aja. Oke, Gitu. berarti udah ikhlas. Terus minta diantar ke Kubah Mas itu, sholat bareng kayak gitu. Dipeluk, minta maaf itu. Wah Oke. itu luar biasa. Kita akan merasakan hal yang luar biasa ini. Aku yakin pendengar juga merasakan. Agak lompat sedikit ke, aku lebih pengen fokus ke Mas Pur gitu ya. Titik balikmu di mana dalam kondisi yang secarut marut itu? Iya menarik. Akhirnya bounce back ya. Iya. Dan aku baru tahu bahwa perceraiannya itu baru Februari kemarin. Iya. Tanggal 5 Februari Gres, putusan. bro, iki lukanya bro. Rame-rame itu Desember. Ramenya Desember. Aku healing. Terus Ya bukan promo atau bukan apa-apa. Titik balikku di film ini Cocote Tonggo. oke. Karena setelah peristiwa perceraian itu kan aku ngomong sama manajerku tuh, Mbak aku nggak mau syuting dulu lah Mbak. Aku nggak mau syuting dulu di TV. Aku nggak mau syuting sinetron dulu. Aku nggak mau gitu. Bukan karena aku banyak duit Pak, bukan. Tapi karena aku ngumpul rame-rame itu nggak bisa. Iya. Aku ngumpul rame-rame itu Pasti. nggak bisa. Ngerasa Koyo ngerasa walaupun rame-rame kita bercandaan ngono-ngono ki, tetap aku ngerasa sendiri dan insecure aku. Ngerasa insecure. Satu ketika aku pernah syuting sama Pak Surya, Pak. Syuting sama Pak Surya, Pak Denny. Denny Cagur. Surya yang brewon itu bukan? Insomnia. Oke. Insomnia. Pak soalnya Pak Surya kira yang brewon Ora itu. sebutane. Aku nyeluwe Pak Surya. Ya, sorry. Lah, kan aku di ruang tunggu tuh, di backstage tuh. Aku ngelihat Pak Surya melaku suka kedoan nui. Aku pengen nangis sih. Bukan nggak tahu alasan apa, tiba-tiba aku pengen nangis. Depres itu. Terus Depres. ketemu Pak Denny. Pengen nangis ngono kuwi. Apa meneh kok
Pak Denny nyedak aku langsung dipeluk ngono ki. Ya Allah, aku makin saya sir-siran, Pak. Syuting yang aku bengong tok. Gak iso ngomong apa-apa. Mereka ada bercandaan aku bengong, pengen nangis terus aku. Gak ngerti aku. Bukan sedih atau bukan apa-apa. Sampe ngerti nggak Mas Pur bahwa di tahap hidupmu yang saat itu momen itu itu tuh depresi. Bahkan bukan di fase awal itu wis Iya. mlebu depresi tuh kalau kita ngomong ke mental ya. Ya, nah aku ki ngene misalnya ditekoki kok kenapa aku nggak ngerti ya. Tapi yang jelas Denny Cagur itu adalah orang yang pertama ketika aku go public karo mantan istriku. Wah. Orang pertama. Terus Pak Surya kenapa kami berdua itu sering jadi bintang tamu di acara arisan itu toh. Aku sama istriku bareng sering bercanda ngono-ngono kuwi. Sekarang aku main di situ lagi nggak karo istriku ngono. Acuk iki. Asu kayak ono sing ilang dan aku ora menemukan ruhnya syuting iki opo. Dari situ aku sampai sekarang aku Dan yang, nggak mau syuting di TV, dan Pak. yang paling menyakitkan dari patah hati atau perceraian atau putus dari seorang laki-laki adalah kehilangan kepercayaan diri. Iya. Aku Iya, kan. sumpah aku insecure, Pak. Ingat gak pas reading pertama kali Iya. Cocote Tonggo. Aku ki mlebu set ngono ki. Aku yang meneng wae, aku piye. Gak pede. Gak pede, aku meh memperkenalkan diri ngono wis gak pede. Mas aku mau ngerokok dulu ning Buri. Aku lungguh ning Buri to, Iya. Aku mau ngerokok tok ning Buri ngono ki. Aku mikirku ngene. Aku iso apa ora ya aku ngambil job ini. Ini keputusan benar atau keputusan salah. Terus sampean teko gitu. Lah sampean teko logika ketemu pertama, Pak. Lah aku tiba-tiba ngomong ke perceraianku, ngomong ke mental healthku karo deknen psikiater lho udah. Ngomong lho aku karo langsung deknen. digali. Oh, aku ngomong karo Pirjai. Ya aku tuh begini. Terus kok dan kaya aku mesti kenapa aku tiba-tiba ngomong kok ngono dengan orang baru? Itu pun kayak ngerasa wah itu kayak lose control gitu. Kadang aku balik, ngapa ya aku ngomong ke hal paling pribadiku ke orang baru ngono. Dan aku ngomong sama manajerku. Kan manajerku sering untuk callingan terus aku sering, Mbak jangan dulu. Iya. Terus aku ngomong setelah Cocote Tonggo deh aku mau syuting lagi, Mbak. Tapi aku ngerasa saat ini pun aku belum 100% berani untuk kumpul-kumpul. Belum 100% berani. Enggak ngerti. Bukan karena aku dikecewakan sama mantan istriku ya. Bahwa kecewa, mungkin dua-duanya merasa hal yang sama loh, Pak. Iya, Pasti, pasti. paham. Bukan karena itu gitu. Ya aku ngerasa kasihan bahwa pada akhirnya mantan istriku tuh sering kena hujatan, sasaran ini dan sebagainya. Aku nggak di situ gitu. Tapi lebih kenapa aku kok mengalami ini atau seperti apa yang ini nggak bisa ditolak, Pak. Nggak bisa ditolak, kayak yang ini nggak bisa ditolak. Wis tak jalani wae. Oke. Tapi memang Pak, situasi patah hati. Lek hubungannya apik dan lanangnya gak bejat loh ya. Iya. Lek lanang tang mlebu kono kene putus ya wis gitu lah. Iya, Tapi benar. ketika hubungan itu sangat signifikan terhadap hidup seorang laki-laki dan selesai, itu dampaknya luar biasa, terutama ke keberhargaan diri. Iya. Ada bagian hidup yang kemudian hilang terus. Kan kita dua menjadi satu loh. Iya. Yes. Terus kemudian dipisah Bisa meneh meneh, gitu. ya. Pisah meneh. Jadi Kosongnya akeh. bertanya-tanya lagi, ki sopo ya aku kan gitu deh. Iya, tapi kita menuju ke penghujung ya, sambil Boleh. nanti ke kesimpulan. Memang alhamdulillah aku tuh film itu project baru 3 ini, Mas Pur sebenarnya. Kasih. Pertama tuh Loro Ati, Loro Ati. mung metu pirang sin terakhir. Kabir itu. Kabir. Cuman untungnya itu berjalan di seriesnya panjang. Dan aku mendapatkan kepercayaan diriku jujur di series itu. Makanya memulai film Sekawan Limo yang pertama itu aku benar-benar susah. Dan aku mendapatkan kepercayaan diri itu setelah apa, Pak? Setelah banyak orang di set itu kenal aku. Oke. Nyeluk Kabir peranku lah, nyeluk Diki peranku Sekawan Limo gitu. Saat reading hari pertama sebenarnya, kenapa kita ketemu? Bukan karena kenapa kita ketemu, tapi aku tuh mempelajari siapa lawan mainku, lagi apa gitu. Benar. Dan Mas Pur memang hadir dan aku mengakui memang
tanpa rasa percaya diri untuk bergaul, Pak. Untuk peran aku nggak tahu, tapi untuk bergaul susah. Ketika wonge ilang nang meja reading, aku orang pertama yang goleki. Iya itu yang aku alami. Gitu. Beh, neng kene to Mas. Pertama kali ketemu aku kurang ajar, Pak. Karena aku pengen mendobrak rasa inferiornya Mas Pur itu, rasa nggak percaya diri, pengen menyendiri apa, aku pengen tak dobrak. Untuk masuk ke pintunya Mas Pur ini kan ditutup toh. Iya, tutup total toh. Didobrak iki. Gitu. Tak dobrak, opo? Wah, rokokan nang kene aku ya rokokan lho. Saya nak wong gitu Mas. Wah, Ya. gitu. Dengan kurang ajarku ya, jujur aku juga kurang ajar Mas Pur. Dan Pak segala macam. Dekarwo ditempeling. Enggak, itu kelebihan Mas. Pak Eri, wali kota Surabaya. Yang tak kata-katain ya. Dengan itu, Iya. aku dengan kekurang ajaranku sebenarnya orang-orang nggak tahu ya. Dengan kekurang ajaranku itu sebenarnya aku punya visi misi untuk membentuk sebuah kenyamanan. Iya. Gimana orang sing tak kurang ajar iki justru nyaman sama aku, orang Iya. mangkel. Gitu Iya, loh. iya. Akhirnya malah sampean cerita. Nah di situ momen aku sangat pengen mendengarkan sampean. Ngopo Mas Pur? Gitu. Piye masalah yang kemarin? Sumpah demi Allah, dia bercerita dengan kedamaian yang sebenarnya dia sendiri sudah berdamai Pak ambil masalah itu. Tapi sepersekian detik ada nggak pertaruhan di dalam kepalamu? Jancuk cerita gak ya iki? Ketemu aku waktu itu. Enggak ono Pak, karena Langsung itu keluar otomatis kok. Oke. Otomatis cuman pas aku pulang. Loh ngopo ya aku bercerita dengan orang baru gitu. Apa itu menjadi obat apa piye? Enggak. Tapi aku selalu menekankan bahwa bukan berarti ini kekecewaanku terhadap mantan istriku ya. Bukan, bukan. Tapi ada hal yang aku harus berdamai dengan konflikku Iya, iya. sendiri loh. Iya benar. Karena jujurnya sampai sekarang aku kasihan kalau misalnya netizen masih menghujat istriku. Kasihan banget aku. Dia nggak salah bos. Iya. Dia nggak salah. Aku sing salah. Oke. Aku sing salah. Lanjut Dia nggak Mas salah. Firza, maaf. Oke, berarti ya memang seperti itu. Jadi memang aku nge-build kenyamanan. Siapapun nang set siapapun sing meneng pasti kan tak gojlok gitu Mas. Maksudnya ben ketarik, ben tetep kekumpulan karena aku juga punya kelebihan iso mencairkan suasana toh. Dadi Mas Pur nang pojoke. Weh mojok terus kok telek kene lho. Wah aku duwe asbak misalnya Iya sih, gitu. kadang-kadang telek ning pojok-pojok ya. Iya kan ana pengising nang pojok kan. Baru kuwi aku golek parfum mau asu kok telek. Semproti kabeh. Ben ra mambu iki lho maksudku iki. Iya. Tiba iya. Bahkan memang perjumpaan kita yang pertama itu adalah satu-satunya alasan Mas Pur kudu suatu saat nang podcast Exit gitu. Aku pengen menggali dan akhirnya kita hadir di Oh sing dilihat mau bukan telek. Wah, adsen dah iki. Keren. Gak ada Adsen. Gak ada Adsen. Wah ya rokokan mendung ini. Gak ada Adsen di sini. Nah, terus oke kita ke kesimpulan ya. Iya. Kesimpulan aku Bian nanti Mas Pur juga berpesan ya. Mas Pur ini tipe orang yang menurutku ya sangat dipaksa dewasa dengan keadaan. Bahkan dia sendiri sebenarnya gak kenal dengan dirinya sendiri di beberapa part. Jadi menjalani hidup kayak cepet banget bener-bener kok. Loh 2021 kok wis entek. Gitu. Yes. Dipaksa dewasa tidak mengenal. Kenapa? Karena Mas Pur ini melihat sosok yang menjadi contohnya yaitu orang tuanya itu sangat luar biasa dalam menjadi orang tua, Pak. Oke. Ibu terutama. Iya. Komitmennya aku ibumu ya wis. Ketika anaknya wis tuwek, Pak, 41 tahun. Iya. Ketika ada perceraian, beliau wis sing sepuh, melaku mungkin wis kesel ya jauh. Iya. Memaksa untuk hadir, memaksa untuk minta maaf atas kesalahan anaknya sing wis berjembut iki. Iya kan? Kruwel. Iya, tapi itu kan satu kejadian dari 41 tahun Yes. Mas Pur menjalani hidup dengan ibu ya gitu. Apalagi bapak ibu bisa mengambil keputusan porsi, itu kan porsi wong lanang, Pak. Iya. Sepurane koncoku yo. Aku sing tanggung jawab gitu. Tapi ibu ngambil dari itu. Mungkin ibu juga mengcopy paste dari bapak tuh. Iya. Mental itu. Nah, dengan Mas Pur tidak dididik, tidak dibesarkan dengan finansial, dengan uang dan segala macam, tapi Mas Pur dibesarkan diiringi dengan sifat kepemimpinan dari kedua orang tua. Wong tua ini loh. Makanya tadi aku sangat memaklumi ketika dia menangis atas perceraiannya bukan sepenuhnya sakit dari istrinya, tapi
dalam hatinya Mas Pur sendiri merasa kok aku gak iso sekuat bapak ibuku ya. Ya. Aku kok ora iso sekuat. Mhm. Pasti pertengkaran banyak dong di Ya. bapak ibu ya. Iya. Tapi mereka berdua masih terus Mhm. bersama dalam satu kamar yang mungkin kecil Iya. segala macam. Ada rasa susah Mas Pur untuk mengejar ke sana gitu Bapak. Impiannya Mas Pur mungkin ya pengen rumah tangga kayak bapak ibu ya. Iya, gitu. pengen banget. Nah makanya tangisannya Furi Setiadi kemarin, aku yakin bukan karena istrinya, makanya aku juga pengen mengangkat itu karena Mhm. emang enggak, istrinya bukan yang di media ceritakan memanfaatkan Mas Pur ketika Mas Pur turun dia pergi, enggak. Enggak. Emang kesepakatan dan Mas Pur juga mengamini. Mas Pur nangis dan kelihatan lemah bukan karena istrinya yang mempermainkan Mas Pur, Iya. tapi Mas Pur sendiri merasa gagal meniru orang tuanya. Dan itu adalah kesakitan. Laki-laki menangis itu bukan karena laki-laki cengeng, kembali lagi. Laki-laki menangis itu karena saat dia pulang, dia menyadari kekacauan ini sebegitu besarnya sehingga dia bingung harus memulai dari mana. Sedangkan setiap hari laki-laki dituntut kamu harus dewasa dan kamu bijaksana karena kamu laki-laki. Gak ono jawaban lain, itu anjing sih. Dan menangis itu menurutku bukan tanda kelemahan, Pak, tapi kelembutan jiwa. Iya. Bener. Terus untuk karir saya gimana, Ki? Wah, bukan saya. Tak pikir Ki Arjuno. Orang. Aku menggambarkan cerita Oh, iya, itu iya, dengan iya. malam. Iya, betul. Nek dari Bian apa Bi? Iya, jadi ada perbedaan profil memang. Kadang-kadang kita punya membandingkan wong tuane kayak ngene, kok anaknya kayak ngene gitu. Mungkin suara-suara tetangga, Iya. tetangga kayak ngono. Wong tuane guru kok anaknya beda. Iya. Umum tuh. Umum. Tapi yo jenenge menungso iku akan hidup dengan profil yang berbeda, dengan desain dan rangkaian yang berbeda. Tidak kemudian metu Innova Reborn terus kemudian Venturer mirip-mirip. Ya ada itunya. Iya. Tapi bisa berbeda sekali gitu Iya. loh antara orang tua sama anak. Kenapa? Karena faktor profil. Nah, untuk menjadi seorang Furi Setia ini maka yang tak amati adalah profilnya dia sebagai seorang seniman since the beginning. Iya. Sebagai seorang seniman sejak awal hidupnya, sejak dimulai. Ini rotok psikologi siti ya, Siap, tapi siap. jalanan ngono ya Mas Iya, ya. iya. Boleh pensinau lah Ya. kita. Benar. Itu profilnya Mas Furi itu memang profil seniman. Itu menjawab kenapa dia bisa bertahan hidup dengan cara yang dia sebutkan di Jakarta. Kalau bukan profil seniman nggak bisa. Iya. Orang kreatif itu harus terbiasa dengan ketidakpastian baik secara ekonomi ngono Iya, kan. iya, Nek betul, kudu wong betul. kreatif ambil Setuju, seniman setuju. nggak iso, Pak. Iya. Kon setuju. bisa kan? Iya, Dia harus setuju. bisa berhadapan dengan situasi itu. Orang yang profilnya kantoran nggak bisa, Pak. Dia akan stres, mati di tengah jalan, mungkin akan menjalani, tapi gimana caranya dapat gaji pokok di dunia artis gitu kan? Well nggak mungkin kan? Yes. Setuju. Tuh. Nah, profil seperti ini itu match sama kerjaannya. Oh. Profil kayak gini gitu Pak. Itu match sampai kerjaannya. Kalau dia kerja di tempat yang sifatnya korporasi, maka mungkin akan menjadi berbeda lagi tuh. Iya. Evolusinya gitu loh ya. Tapi dia match sama pekerjaannya. Tapi situasi seperti ini itu berbarengan dengan paket karakteristik. Iya. Salah satunya adalah sensitif, ya kan, dan empatinya tinggi. Biasanya itu ditemukan di para seniman. Iya, benar sih. Dia bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Dia memaknain apa orang yang lain sampaikan. Yes. Gitu. Nah di situasi ini aku membaca mungkin ada kemungkinan. Sepurane Mas ya. Nggih. Ada kemungkinan. Tadi Mas Furi sempat menyampaikan bahwa ya boleh pedot aja, ya boleh pegat aja gitu. Karena di situasi pekerjaan dan profil seperti ini tuh butuh ketenangan yang sangat tinggi. Ya kan? Butuh ketenangan batin yang sangat tinggi. Paham. Mudah terkena badai kan lo misalnya gitu. Dan di situasi itu mungkin ada sisi frustrasi secara emosional. Iya. Betul Mas kira-kira Betul. gitu. Nah jadi sisi frustrasi secara emosional itu ono bertengkaran sidik itu rodok gak tahan. Iya. Gitu. Pegat aja lah gitu. Dan Karena- susah selesai, Pak. Iya. Dan susah selesai maksudnya? Dan susah selesai di akunya. Ah. Dan susah selesai di akunya. Jadi gini, aku tuh punya perasaan iri sama mantan istriku. Iya. Kenapa aku bilang iri? Karena setiap ada permasalahan, mantan istriku tuh bisa selesai hanya dalam waktu sekitar 10 menit. Nah, recovery cepet. Cepet banget, Pak.
Dan aku nggak bisa. Nah. Lu bayangkan selama 5 tahun ya. Misalnya rumah tangga kan tak lepas dari permasalahan internal ya. Sederhana gelas pecah misalnya. Nah, aku nggak bisa langsung selesai. Nah. Nah ini belum selesai, ketumpuan masalah berikutnya, ketumpuan berikutnya, numpuk Pak. Tapi aku irinya sama mantan istriku, dia bisa cepat selesai. Dan itu bagiku itu adalah gift yang aku pun nggak bisa niru. Oke. Itu aku menyadari itu gift yang aku nggak bisa niru. Aku pengen cepat selesai. Tak pasangan begitu aku nggak bisa. Pak. Iya. Iya. Jadi Ono masalah situ aku kepikiran. Iya. Sampai 2 bulan yang lalu setiap bulan aku masih rutin ke psikiater. Masih aku. Oh, Masih. Ya. Dan sisi empatinya itu yang membuat dia menangis karena ternyata apa yang tak lakukan itu berdampak ke keluarga. Ya. Oh. Jancuk ya apa ya rasanya tadi MS ku. Piye ya rasanya Iya, bener. itu kan profil seorang seniman itu sepaket tuh sama Iya, empati sama sensitivity gitu-gitulah Iya, ya. di atas rata-rata, Pak. Pasti ya kan. Aku ngelihat Firza sebagai Weh Mas, rada di Ame unggah cak. majuke kena ora pelawak. Api. Coba ini psikologis pelawak. Semakin dia sedih, semakin secepatnya bikin kelucuan. Itu yang terjadi kenapa aku brengsek. Di depanku sekarang senior, lihat Iya. senior ini. Asu. Ketika dia sedih. Bangane nangis, Cuk. Iya benar. Timbangannya nangis kita bikin kelucuan. Gitu. artinya hampir menetes barusan. Iya. Cuman gak ada tisu nih. Gitu. Lanjut Mas Ya, Fian. jadi sensitivity dan empati itu yang mempengaruhi perjalanan hidupnya. Dan gift-nya adalah dia bisa bertahan di tengah ketidakpastian gitu. Makanya Oh, aku selalu iya. ngomong, Iya. aku itu selalu hormat ambek bojone seniman, Pak. Karena bojo Iku Lila ya, Sampurna iku. rata-rata perempuan itu selalu berharap dengan kestabilan ekonomi kehidupan gitu. Itu harus bisa tuh match gitu. Nah, Mas Furi Setia itu gak kayak bojone. Begitu ono disaster, ono tornado duar gitu. Bojone gampang, klek tendone wis dadi, Cuk. Betul. Adek sih anco angel. Sik keudanan ning jaba gitu-gitu masih memaknai kenapa ya hutan ya? Apa aku enggak pantas ya dadi seorang bojo gak iso jogo ya gitu-gitu. Nah karena itu pada akhirnya aku kasihan karo istriku itu. Iya, apakah itu Kasihan, trauma, iya. Bi? Trauma maksudnya ya enggak itu profil aja. Oh, oke, I see. Itu profil seseorang. Apakah dibentuk dari apa? Dowo mana iki podcast? Oh, iya, Sisi sorry. sensitivity sama empati itu Tapi tadi. mulai Semarang. Tapi itu sih. Jadi maka di perjalanan kehidupan pertanyaannya adalah profil manusia seperti apa yang cocok dengan seorang Furi Setia itu ya perempuan yang bisa meredam badai gitu. Perempuan yang bisa memberikan ketenangan. Tapi perempuan yang seperti ini datang dengan konsekuensi. Gak ono nakal-nakale, ngono lho, Pak. iya, Gak ono iya. bedik-bedike gitu. Oh. Akan sepaket dan itu konsekuensi yang memang harus dibayar oleh laki-laki. Kon pengen urip kayak apa? Dan ada harga yang dibayar oleh Mas Furi. Mungkin dia nggak sadar pada waktu memilih seorang Mbak Winda Iya, gitu. iya. Mbak Winda tipikal sing wah cah enom banget gitu kan, los gitu. Dan Mas Furi sebagai seorang yang dewasa dan matang itu terbiasa untuk memaknai peristiwa. Iya. Iya kan? Iya. Itu. Edan. Benar. Memaknai peristiwa iki jangan-jangan gara-gara dan itu sebagai seorang laki-laki dibalik nang dia mana mungkin Iya. aku sih gak pas. Iya. Mungkin aku sih Iya. gak pantas. Argumenmu barusan, Mas Puri setuju, KAI setuju. Mas ini sih ngomong masuk. retweet. Itu sih mungkin yang tak baca barusan. Iya benar. Dan kadang aku beranggapan ketika salah satu contoh ketika aku memaknai misalnya ada satu peristiwa kemudian turun hujan gitu. Dari sisi kesenimannya langit pun mendung sehingga meneteskan hujan. Yes. Tapi jancuk istriku kok gak bisa. Wah, hujan nih. Iya. Ngono gitu. Iya. Tapi sementara aku Beda melihatnya dari langit pun turut berduka. Menunjukkan kesedihannya, kemudian meneteskan air hujan. Iya. Tapi istriku kan, waduh hujan nih. Hutan rek pemean Sesimpel itu. Iya, Tapi iya. aku nggak bisa kayak begitu. That's why kemudian aku kasihan istriku nek terus gini. Iya. Ya makanya bagiku ya ini perpisahan ini ya hal yang terbaik. Iya. Oke. Terakhir nih pesan dari Mas Pur.
Untuk para pemuda iya, yang terutama menjalani badai mungkin. Lah kok mengkerut? Ya alismu mengkerut nyatu, alismu magnet alismu kanan sampai kiri. Menyambung. Nyambung, moro nyambung. Ini disambung oleh soju kan. Ya. Enggak, Cuk. Iya. Pesannya Mas Pur mungkin bagi anak-anak muda sing mungkin memulai hidup berkomitmen oleh seniman atau bertemu dengan kegagalan terutama dalam pernikahan. Aku nggak pernah orang itu pasti beda-beda ya. Belum tentu orang kayak aku dan belum tentu orang kayak mantan istriku dan sebagainya. Tentunya orang itu masing-masing punya jalan yang berbeda gitu. Dari pelajaranku, perjalananku ya ketika kita memutuskan untuk menikah, ya kita harus bersiap-siap dengan segala yang terjadi. Mungkin kebersamaan ketika kita menghadapi sesuatu, cara pandang dalam memutuskan satu permasalahan, cara memandang atau cara bersikap ketika kita menghadapi pertengkaran itu kita harus pelajari satu persatu. Enggak jaminan kok misalnya di saat pacaran kita klik atau saat pacaran kita cocok, kemudian saat menikah itu akan selamanya cocok. Enggak jaminan, Pak. Beneran, Pak. Enggak jaminan, Pak. Iya. Enggak jaminan, Pak. Seolah-olah pacaran dan pernikahan hanya dipisahkan tirai tipis. Oh. Iya kan? Bener. Tiba jurang gede. Beto banget ya kan? Beto banget. Iya. Beto banget. Makanya yo bahwa pernikahan adalah hal baik, aku sangat setuju itu. Tapi yo bukan berarti kemudian sebelum menikah kita harus pacaran, enggak, karena nyatanya banyak orang yang kemudian pacaran setelah menikah sampai kakek-kakek, nenek-nenek pun masih bahagia. Banyak juga gitu. Ya lebih ke mengenali diri sendiri, itu yang terpenting sih. Mengenali diri sendiri, kemudian memasrahkan diri sendiri itu untuk bertemu dengan diri yang lain. Menurutku itu. Menurutku itu, Pak. Bukan kita harus memahami orang lain, tapi kita harus memahami diri sendiri, kemudian dipasrahkan untuk itu. Bener. Itu penting banget, Pak. Menurutku itu. Sebelum menikah itu kan kudu kenal awakmu dhewe sih. Oh nangis. Tidak. Tidak dhewe. Minta siklet. Aku gak wani ngita sikilmu. Air Jordan putih. Tapi ya terima kasih ya Mas Pur sampun hadir di podcast Exit ya Mas. Oke, sami-sami, Pak. Sampai yo nyaman di sini. Iki so stripping lagi. Ya. Stripping. Ora ada duitnya stripping. Aku sing sungkan. Gak apa-apa, aku orang golek duit toh. Penting Golek hikmah. Tapi dari Mas Pur barusan belajar episode 1 jam lebih ini, aku ngobrol ternyata sedikit menilai Mas Pur ya orang yang bertanggung jawab. Iya. Dari banyaknya cerita dia tentang kegagalan hidupnya dan sama sekali dari aku seorang laki-laki yang berkomitmen untuk menjadi laki-laki. Makanya aku gak milih G ya. Di akhir podcast ini 1% pun aku gak pernah loh nggak ada pikiranku untuk membenci istrimu gitu. Iya. Dan dari penjelasanmu, aku berharap itu. Dari penjelasan Mas Pur yang cukup panjang ini, nggak ada sama sekali bahwa kegagalan rumah tangga itu murni dari istrimu 100%. Enggak. Ternyata emang dua orang ini yang bermasalah gitu. Dan ya beda profil aja sebenernya. Iya. Sampai detik ini pun aku selalu berharap mantan istriku bahagia kok. Amin. Dan segera menemukan pasangan yang pas lah, masing-masing saling memasrahkan dirinya itu tadi. Iya. Aku berharapnya itu. Semoga juga kalau Mbak Winda mendengarkan, saya juga sangat masih merespeki Mbak Winda. Kenapa saya hari ini ngobrol sama Mas Pur? Karena sejatinya hanya sesama laki-laki yang pengen tahu perasaan masing-masing, tanpa ingin mengejat siapa yang salah dan siapa yang benar. Karena tugas laki-laki adalah memimpin. Seorang pemimpin itu syaratnya harus terus tumbuh setiap detik. Jadi kita nggak ada waktu untuk menyalahkan. Syarat pemimpin bukannya umur 30 pas dilantik. Tetap di podcast Exit. Masa lalu pilih kita.